Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldinho Falana dengan NIM 2190302252 dari kelas C1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. KW 007 yaitu persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk jasa, warung kopi pojokan, unit usaha, food and beverage. Lalu satu identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasilnya adalah menerapkan code of conduct atau kode etik. Lalu 1.2 notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Hasilnya itu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal dan sebelumnya. Lalu 1.3 perjanjian para founders disiapkan sebagai sepakatan pendiri. Hasilnya itu penunjukan saham atau pembagian kepemilikan. Lalu 1.4 perselisihan hukum dihindari. Hasilnya itu memenuhi semua kewajiban kontrak. Lalu nomor 2, memilih bentuk organisasi. 2.1 bentuk organisasi bisnis diidentifikasi, yaitu hasilnya limited liability company atau perseroan terbatas. 2.2 isu-isu dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk hukum kepemilikan bisnis. Hasilnya jumlah dan jenis investor yang terlibat. Lalu yang ketiga, mendapat lisensi izin dan izin usaha. 3.1 persyaratan izin usaha dipenuhi, yaitu syarat mengajukan SIUP online untuk koperasi. Ketentuannya ada di bawah. Lalu 3.2 izin pajak penjualan diajukan. Hasilnya pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. 3.3 izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Hasilnya izin dan izin kerja sesuai dengan Permenpar nomor 10 tahun 2018. Lalu selanjutnya ke KW 008, nilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha tetap warung kopi pojokan, produk jasa food and beverage, tanggalnya 9 November 2021. Lalu elemen identifikasi pengelolaan keuangan 1.1 tujuan keuangan perusahaan. Statusnya sedang, semuanya rata-rata sedang. Lalu 1.2 sama, semua juga sedang, rata-rata sedang semua karena sedang di masa pandemi. Kita langsung ke rekomendasi dari identifikasi di atas bahwa laporan keuangan unjuk kerja berstatus sedang karena di masa pandemi. Kami akan meningkatkan pendapatan setelah pandemi dengan cara banyak melakukan promosi dan iklan lewat media sosial. Lanjut, KWU 009 mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Langkah pertama, rencana staffing. 1.1 kategori okupasi identifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagai diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2 tanggung jawab okupasi diidentifikasi untuk 1.3 tugas okupasi diidentifikasi untuk 1.4 persyaratan okupasi diidentifikasi untuk 1.5 kebutuhan pelatihan okupasi diidentifikasi untuk 1.6 jumlah tenaga kerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.7 perkiraan mulai bekerja. 1.8 full time equivalent. 1.9 pikiran durasi kontrak diidentifikasi setiap okupasi. Hasilnya adalah 1.1 manajer, barista, kasir, staf dapur dan waiter. Manajer memperkerjakan dan melatih staf untuk memberikan layanan terbaik pada pelanggan. Membuat jadwal yang efektif dan menyelesaikan konflik dengan cepat untuk memastikan bahwa warung dikelola dengan baik. Menetapkan dan menegakkan kontrol kualitas dan keamanan.
mempertahankan suasana yang menyenangkan dan aman bagi pengunjung. Lalu barista menyambut pelanggan, memberitahu tentang barang khusus atau barang baru, menjawab pertanyaan, menerima pesanan dan menerima pembayaran, menyiapkan minuman, menggiling kopi, memadukan biji kopi, menyeduh kopi dan teh. Lalu untuk kasir, membersihkan dan merapikan area kasir yang meliputi meja kasir, printer, lantai, dan tempat sampah area kasir, memastikan printer berfungsi dengan baik, cek dan hitung ulang modal kasir dan uang receh atau pecahan yang berfungsi sebagai uang kembalian. Dan terakhir, melakukan transaksi dengan baik, ramah, cepat, dan akurat. Lalu yang untuk waiter, memberikan standar pelayanan terbaik sesuai SOP, servis, dan memastikan seluruh menu makanan dan minuman disajikan dengan baik. Bekerja sebagai satu tim, mampu menerima dan menyampaikan keluhan dan feedback yang baik dari customer. Lalu yang kedua, rekrutmen, pelatihan dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis dan persyaratan hukum. Hasilnya yaitu mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. Yang 2.2 Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Hasilnya yaitu proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Lalu yang 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Hasilnya itu menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, lalu memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru. Yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Bisa dilihat di sini hasilnya itu banyak, beberapa saya akan sebutkan: hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, dan lain-lain. Lalu 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Hasilnya akan saya bacakan beberapa, yaitu kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat dan pemerintah, kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan, dan bersifat kekeluargaan, peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. Lalu yang 4 mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Hasilnya efisiensi, konsistensi. Lalu 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Hasilnya memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. 4.3 Program pelatihan dilakukan. Hasilnya pelatihan induksi. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Hasilnya yaitu identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Yang kelima, meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kerja diidentifikasi. Sesuaian dengan kerja bisnis, hasil kerjanya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, lalu kualitas barang dan jasa. 5.2 Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Hasilnya pengetahuan, keterampilan, sikap. 5.3 Tingkat pergantian staf diidentifikasi. Hasilnya rendah, yaitu kurang dari 15%. Lalu 5.4 Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Hasilnya kolaborasi, kerjasama, kompetisi bekerja sama. Lalu rencana staffing, kategori okupasinya itu manajer.
tanggung jawab mempekerjakan staf untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan sebagainya. Tertulis di situ. Tugasnya membuat strategi untuk mengembangkan kedai untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang datang, lalu memimpin dan memberikan motivasi pada staf, memastikan pelanggan puas dengan pelayanan. Persyaratan minimal S1, pria, memiliki pengalaman sebagai manajer kurang lebih dari 2 tahun, memiliki jiwa pemimpinan, memotivasi staf. Kebutuhan pelantikan, uji sertifikasi kompetensi manajer. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu 1. Perkiraan mulai bekerja 16 November 2021. Full time jam kerjanya itu 9 jam per hari. Perkiraan kontraknya itu 2 tahun. Lalu yang barista bisa dilihat di sini. Bisa menyambut pelanggan, memberitahu dan lain-lain. Lalu tugasnya menyajikan kopi sesuai SOP, melayani pelanggan dengan ramah dan sopan, mengecek stok bahan minuman seperti kopi, susu, sirup dan lain-lain. Syaratnya memiliki pengalaman minimal sebagai barista 2 tahun, minimal lulusan SMK atau SMA dan lain-lain. Tulis sana. Terus kebutuhan pelatihan itu uji sertifikasi barista, staf yang dibutuhkan 4, mulai bekerja 16 November 2021. Jam kerja 9 jam, kontraknya 2 tahun. Untuk kasir, seperti yang tertulis tugasnya ada di sana. Yang penting adalah menjalankan proses transaksi dengan akurat, melakukan pencatatan atas semua transaksi, membantu pelanggan mengenai suatu produk. Syaratnya itu perempuan, jujur, teliti, sopan, pendidikan minimal SMK atau SMA, memiliki pengalaman di bidang terkait selama 2 tahun. Lalu memiliki pelatihan menggunakan mesin. Jam kerja mulai bekerja tanggal 16 November 2021, jam kerja 9 jam, kontrak kerja 2 tahun, dan seterusnya. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.